Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada ayah bunda dan teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah bergabung sejak awal tadi. Jazakumullah khair. Kita masuki kepada agenda kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ustaz Haji Endang Sri Wahyu, SAG, selaku pemateri kita pada sore hari ini. Yang kami hormati Koordinator Umum Komunitas Pemuda Kundur Cinta Al-Quran, Kanda Muhammad Rasyid Ridho, serta ayah bunda soleh dan solehah, dan sahabat PKCQ yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, disyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul bersama di Zoom meeting ini dalam agenda barbecue bersama belajar Quran. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ayah bunda dan sahabat PKCQ semuanya, perkenalkan saya Aisyah Putri Arifah sebagai moderator pada kegiatan barbecue sore hari ini. Saat ini saya sebagai penanggung jawab program tahsin Komunitas Pemuda Kundur Cinta Al-Quran yang salah satu kegiatannya yaitu barbecue yang sedang kita adakan saat ini. Dan pada sore hari ini, kita kedatangan pemateri spesial. Beliau merupakan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Baiklah, sebelumnya, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. 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 Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, sebelum acara kita dimulai, saya akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama, kata sambutan dari Koordinator Umum Komunitas Pemuda Kundur Cinta Al-Quran, dilanjutkan dengan penyampaian materi yang berjudul, Tetaplah Merindu Sampai Allah Mengundangmu Menjadi Tamunya, dari Ustaz Haji Endang Sri Wahyu. Kemudian yang terakhir, pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Endang Sri Wahyu SAG. Baiklah, langsung saja kita mulai, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Umum Komunitas Pemuda Kundur Cinta Al-Quran, Kanda Muhammad Rasyid Ridho. Langsung saja kepada Kanda, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati ayahanda kami Al-Ustaz Endang selaku kepada hormati pembimbing komunitas PKCQ Pemuda Kundur Cinta Quran, yaitu Ayahanda Syahidin Mahmud. Beliau kebetulan belum dapat hadir, tapi beliau menitipkan salam kepada kita semuanya. Beliau dititipkan kepada saya karena beliau ada kegiatan lain yang belum dapat ditinggalkan. Mungkin Ustadz Endang tahu ataupun sudah kenal dengan pembimbing kami, yaitu Pak Syahidin Mahmud. Beliau juga adalah salah satu penyuluh agama sama ketua harian Islamic Center Tanjung. Ayah bunda, kakak abang yang sangat saya hormati dan muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat menghadirkan pemateri dari Kemenag, khususnya penyelenggaraan haji dan umroh. Karena baru-baru ini ada regulasi-regulasi terbaru yang hal itu perlu kita sosialisasikan sehingga nanti menjadi jalan mudah
untuk kita menuju ke Baitullah. Dan semoga kita yang hadir sekarang ataupun saudara-saudara kita yang belum sempat hadir, insya Allah nanti suatu saat diberikan kesempatan oleh Allah menjadi tamu. Ayahanda kami, Bapak Haji Endang, izinkan Ananda memperkenalkan diri. Nama Ananda Muhammad Rashid Ridho. Mohon maaf sebelumnya Ananda belum sempat untuk bersilaturahim langsung ke kantor Bapak ataupun ke rumah, termasuk juga beberapa minggu yang lalu ke rumah Pak Samsudin ataupun ke kantor kami belum sempat. Insya Allah Ramadan nanti kami akan mengirimkan surat audiensi untuk kami bisa silaturahim langsung ke kantor Bapak. Karena PKCK ini berdirinya 2018, memang lebih banyak online-nya. Disebabkan karena adik-adik kami ini, termasuk kami sendiri, kuliahnya masih lancar. Ananda sendiri masih melanjutkan pasca sarjana di PPIK, kemudian adik kami yang MC ini, Kak Aisyah di Batam, ada yang di Cianjur, ada yang di Malaysia, ada di Tanjung Pinang dan di Pekanbaru, Lampung, Jawa Tengah pun ada. Tapi insya Allah ketika Ramadan kita berkumpul semuanya. Dan Idul Adha juga liburan saat awal tahun Januari. Kakak Abang, Ayah Bunda, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya kegiatan barbecue ini di bawah penanggung jawab PJ Tahsinul Quran adalah bermulanya itu saat diadakannya doa selamat menjelang kelulusan santri Pondok Darussalam Gontor. Karena banyak yang minta kegiatan ini diberlangsungkan, diseriuskan, maka kita buat nama kegiatan tersebut dengan bersama belajar. Karena kita mengambil hadis dari Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan mengajarkan. Karena materi hari ini spesial, maka nanti untuk tahsinnya kita tunda nanti di hari Jumat. Kita fokus kepada materi kita, tetap merindu sampai Allah mengundang menjadi tamunya. Kami memohon bimbingan, arahan, tunjuk ajar dari ayahanda kami. Semoga nanti ilmu yang ayahanda berikan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mewujudkan cita-cita kita semua untuk menuju kebaikan Allah. Ini saja apa yang Anda dapat sampaikan. Hadanallahu ayyana jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Kanda atas kata sambutannya. Selanjutnya, sebelum kita ke acara inti yaitu penyampaian materi, diharapkan kepada hadirin untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan isi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, untuk yang lainnya, ditunggu ya untuk mengaktifkan kameranya. Ya. Baiklah, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih kepada hadirin yang sudah mengaktifkan kameranya. Baiklah, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi yang berjudul Tetaplah Merindu sampai Allah mengundangmu menjadi tamunya. Langsung saja dipersilahkan kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala
Qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak Rasulullah, kemudian Ibu Aisyah Putri atau kami panggil Putri selaku host ya hari ini. Yang berbahagia juga anggota-anggota BPK yang berkesempatan hadir di sore kali ini. Tentunya mengawali pertemuan ini kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rangka memperkaya khazanah kita, khazanah bagaimana mencintai satu ibadah, salah satunya adalah ibadah haji. Ibadah haji yang insya Allah kita mudah-mudahan terpanggil untuk sama-sama hadir di rumah Allah itu. Dengan judul kita ini tertarik juga saya dengan judulnya itu, tetap reda sampai Allah mengundang menjadi tamunya. Ini cukup menarik nih. Ini nanti saya pakai juga untuk apa nih? Mohon izin Pak Ketua, ini judulnya cukup bagus. Untuk manasik haji besok nanti akan ada manasik haji kita dalam rangka pelaksanaan persiapan keberangkatan haji 1444 Hijriah bersamaan 2023 Masehi ini. Jadi ada beberapa kesiapan kita yang perlu disiapkan dengan waktu yang singkat ini. Baik, selanjutnya selawat iring salam buat junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat yang senantiasa bersama beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf, ini suara saya cukup jelas atau masih pelan atau bagaimana, Pak? Pak Bos? Cukup jelas, Ustaz. Cukup jelas, baik. Baik. Tema kita kali ini adalah tetap rindu sampai Allah mengundang menjadi tamunya Allah. Artinya memang berbicara tentang haji normatif sifatnya. Jadi normatif itu bisa dipelajari di literasi-literasi yang berhubungan dengan haji maupun umrah. Itu banyak sekali rujukannya yang bisa didapatkan. Tetapi kali ini saya akan berangkat tentang pelaksanaan ibadah haji yang akan menyangkut pada permasalahan-permasalahan pada tahun ini yang banyak menjadi isu ya, menjadi isu di antara kita baik mahasiswa, masyarakat dan sebagainya. Nanti saya selitkan sendiri nanti permasalahan apa saja sehingga nanti permasalahan ini saya berharap nanti kita semua dapat sebagai perpanjang informasi yang ada. Jadi memperpanjang informasi yang ada. Di sisi lain juga akan membuat ketertarikan kita bagaimana kita akan cinta, ya, menanamkan cinta kita terhadap ibadah haji ini. Saya yakin dan percaya bahwa suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji ini. Baik, Bu host atau moderator, saya akan memberikan slide sedikit tentang tentang ibadah haji yang akan kita laksanakan pada tahun ini. Bisa dilihat? Bisa dilihat, Bu ya? Sudah, Ustaz. Oke, baik. Pelaksanaan haji tahun ini sebenarnya baik, kita akan berangkat dengan pengertian haji dulu, bahwa pengertian haji ini sudah secara normatif sudah tahu semua bagi kita. Banyak sekali literatur yang bisa kita pahami ya. Jadi ibadah haji itu adalah menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya oleh syariat Islam. Pelaksanaannya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Ini yang menjadi ciri khas daripada ibadah haji itu. Jadi ada waktu tertentu yang tidak bisa dilaksanakan oleh ibadah yang lain. Makanya untuk ibadah haji ini perlu tiga. Pertama istitoah, kesehatan badan. Kedua biaya. Ketiga panggilan dari Allah. Jadi ketiga-tiga ini memang harus ada karena ini ibadah kekhususan atau ibadah yang lain daripada yang lain. Lanjut untuk alur pendaftaran haji. Nah, ini jadi sebagai kawan-kawan nanti bisa jelaskan juga sama teman yang lain nanti sebagai mitra saya lah gitu ya, menyampaikan informasi. Jadi alur pendaftaran haji ini pertama buka buku tabungan pada BPS Syariah. Jadi bank penerima setoran syariah. Datang langsung ke BPS yang ada di Kemenak Kabupaten Kota. Kalau di Karimun, di Kabupaten Karimun. Kalau di Batam, kalau di Pekanbaru, Kemenak Kabupaten Baru, BPS di Kemenak Pekanbaru. Jadi begitu selanjutnya. Kemudian setorkan. Jadi kita menyetorkan uang 25 juta ke rekening BPKH. Jadi kita membuat rekening. Menyetorkan sebanyak 25 juta ke rekening BPKH.
Badan Pengelola Keuangan Haji. Kemudian kita dapat nomor porsi. Dari sana nanti dapat nomor porsi validasi. Kemudian dari dapat nomor porsi itu kita membawa seluruh persyaratan bersama nomor porsi ke Kemenak ya. Jadi kita bawa ke Kemenak dengan persyaratan apa saja, KK, KTP, itu yang paling penting. Kemudian surat nikah, ya itu yang paling penting yang akan kita bawa beserta dengan nomor validasi yang oleh bank keluarkan. Kemudian kita entry, kita biometrik, foto biometrik di kantor Kemenak Kabupaten Kota. Jadi kita akan mendapat pelayanan berupa entry data, yaitu foto biometrik. Kemudian mendapat nomor porsi yang akan keberangkatan kita ya, tahun berapa nanti kita akan diberikan nomor porsinya. Kemudian yang selanjutnya, ini tak kalah penting nih. Data perkembangan haji. Kita berkaitan dengan biaya haji tadi untuk pendaftaran itu 25 juta. Itu baru untuk mendapatkan pendaftaran haji, belum lagi keberangkatan. Keberangkatan nanti kita ada lagi pembiayaan. Ini data perkembangan biaya penyelenggaraan haji dari tahun 2010 sampai 2022 kemarin. Ya. Jadi 2010 itu biaya haji adalah 34 juta 34 juta 500.000 rupiah ya. Kemudian 2011 39 juta sekian. Ya, terus 2012 sampailah 2022 97,79. Jadi 90 juta 79.000 rupiah. Jadi untuk 2023 ini diusulkan, belum ditetapkan ya, belum ditetapkan oleh Presiden berupa keputusan Presiden Kepres sebesar 98 juta 89 rupiah. Jadi itu belum ditetapkan. Ya, jadi untuk inilah perkembangan ibadah haji yang didukung oleh dana dari nilai manfaat dan dinilai BP. BP itu biaya perjalanan ibadah haji. Baik, dari sini nampak perkembangan kita dari tahun ke tahun itu terus meningkat ini pembiayaan biaya haji yang harus dibayarkan oleh jemaah. Kemudian untuk BP, ini kita BP bawah. Untuk tahun ini sebesar 90.050.637 rupiah. Jadi biaya haji yang harus dibayar tanggung oleh negara, oleh jemaah itu sebesar 90.050.637 rupiah. Nah, dari 90 juta ini itu terbagi lagi, ya, jadi terbagi lagi. Nilai manfaat itu diambil dari lamanya menabung jemaah. Jadi nilai manfaat ini nilai manfaat yang diambil dari lamanya menabung jemaah selama awal dan sampainya keberangkatan. Jadi ini yang dinamakan nilai manfaat. Kemudian BP, biaya perjalanan ibadah haji. Jadi 49.812 itu dari tanggung dari jemaah yang mengeluarkan uang. Jadi selisihnya itu 25 kita sudah bayar, begitu mau keberangkatan kita harus bayar lagi sisanya. Jadi 25 menjelang 49 juta itu adalah selisihnya yang harus kita bayar. Berarti lebih kurang berapa itu? 24 juta kita bayar. Untuk tahun ini yang berangkat ya. Ini baru usulan, belum ditetapkan oleh Presiden lagi. Nah, untuk mencapai 90 juta maka negara menanggung menombok 40.237.000 itu. Jadi ini yang namanya nilai manfaat. Nilai manfaat seperti yang saya katakan tadi bahwa nilai yang diambil dari tabungan bank yang selama ini dari semenjak nabung pertama sampai keberangkatan. Jadi uang itu ada manfaatnya. Jadi nilai manfaat itu yang dipakai untuk membantu jemaah berangkat. Selanjutnya, rincian pelunasan biaya haji. Ini lebih kurang karena ini menjadi isu utama yang sekarang yang menjadi topik untuk dibicarakan oleh seluruh jemaah haji yang akan berangkat, maka kita akan menjelaskan bahwa rincian pelunasan ibadah haji pada musim ini, biaya perjalanan ibadah haji tadi 49.812.700 itu, ini dibagi dalam 3 kategori. Pertama, lunas tunda 2020. Jadi yang sudah lunas pada tahun 2020 tapi tidak berangkat.
sebanyak 84.609 jemaah. Itu tidak dibebankan biaya sama sekali. Jadi tidak dibebankan biaya. Dia sudah lunas kemarin sekitar 34 juta dulu, jadi dia tidak dibebankan lagi penambahan. Kemudian lunas tunda tahun 2002. Kemarin 2002 tidak jadi berangkat. Ada yang berangkat separuh. Jadi 2002 itu yang berangkat cuma 40%. Yang 60% lagi tidak berangkat. Nah, 60% itu adalah lunas tunda 2022. Dia sudah melunasi. 2022 biaya haji itu lebih kurang tadi 34 juta untuk di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Jadi nanti berangkat apabila jadi berangkat yang 9.864 orang ini, maka dia hanya menambah 9,4 juta saja. Sementara lunas tunda 2020 yang tidak jadi berangkat karena dia menunda, maka dia tidak menambah sama sekali. Jadi free ya, jadi tidak berangkat. Kemudian waiting list. Waiting list itu yang tidak menunda sama sekali kemarin, baik 20 maupun 2022. Jadi kita haji itu 2020 tidak jadi berangkat, 2021 tidak jadi berangkat, 2022 kita jadi berangkat, tetapi cuma 40% saja. 40% saja yang boleh berangkat. Nah, tahun ini kita akan masuk lunas tunda 2022 tambah waiting list. Jadi waiting list itu yang akan berangkat pada tahun ini, yang masuk dalam posisi berangkat tahun ini, yang dia tidak namanya belum muncul di tahun 2020 dan 2002, maka dia muncul tahun ini namanya sebanyak 106.560 orang. Dia harus menambah biaya haji itu 23,5 juta. Jadi 23.500.000. Ini yang harus kami jelaskan sebenarnya. Memang ada kesimpang siuran untuk pembiayaan ibadah haji. Selanjutnya untuk BP. BP itu adalah biaya perjalanan ibadah haji. Jadi biaya perjalanan ibadah haji saya katakan tadi 49.802.700 itu yang ditanggung oleh jemaah sama sekali. Jadi jemaah itu menanggung 49.812.700 rupiah ini, untuk biaya apa saja? Biaya penerbangan, biaya living cost. Living cost itu adalah biaya selama berada di Arab Saudi, Mekah dan Madinah. Kemudian biaya layanan masyair. Layanan masyair ini adalah biaya untuk transportasi dan penginapan. Jadi transportasi dan penginapan ditambah catering itu adalah 14.038.708 rupiah. Ini yang dibebankan kepada jemaah. Jadi 49.800.000 itu dari mana datangnya? Dari biaya penerbangan, living cost, layanan masyair. Itu yang dikumpulkan menjadi satu bagian, yaitu 49.802.700 rupiah. Kemudian untuk kuota haji. Kuota haji pada tahun ini. Ini kuota haji kita, total keseluruhan kuota haji kita ada 221.000 orang jemaah. Nah, kita masuk di Kepulauan Riau sebanyak 1.291. Jadi kita masuk di Kepulauan Riau itu ada 1.291 terbagi dari 7 kabupaten kota yang harus kita berangkatkan dari embarkasi Batam. Nah, kita tidak hanya sendiri dari kabupaten. Jadi embarkasi Batam itu menangani 5 provinsi. Pertama Kepulauan Riau, kemudian Riau, ketiga Sumbar, kemudian Kalimantan Barat dan Jambi. Jadi kita menangani 4 provinsi. Jadi tidak hanya dari kita itu 1.000 dari kita itu Kepulauan Riau itu 1.291, tetapi ditambah dari provinsi lain. Ini kota. Jadi kota 221.000. Bisa dibayangkan bahwa kita meminta, ini baru kota 200.000 ini yang akan diberangkatkan pada tahun ini dengan 2 gelombang. Gelombang 1 dan gelombang 2. Coba kita bayangkan bahwa memberangkatkan orang sebanyak 221.000 ini dalam waktu 1 bulan. Lebih kurang 1 bulan. Dan ini akan diperkecil lagi. Jadi kita memberangkatkan orang 221.000. Kemudian untuk rencana perjalanan ibadah haji. Nah, ini rencana perjalanan haji kita ada tanggal 23 Mei nanti jemaah haji sudah harus masuk asrama di Asrama Haji Batam. Jadi 23 Mei kita sudah harus masuk jemaah haji kita di embarkasi Batam, di jemaah Asrama Haji Batam. Kemudian 24 Mei
sudah berangkat. Jadi jemaah haji gelombang 1 berangkat dari tanah air ke Madinah. Jadi bedanya gelombang 1 dengan gelombang 2, kalau gelombang 1 itu berangkat ke Madinah dulu baru ke Mekah. Kalau gelombang 2 berangkat dulu langsung ke Mekah, kembalinya nanti selesai ibadah haji dia ke Madinah. Itu saja membedakan untuk pelaksanaan ibadah haji. Jadi ibadah haji ini penuh rangkaian perjalanan yang memang sudah diatur sendiri oleh negara. Kita selaku penyelenggara perjalanan ibadah haji ini sudah menyiapkan rangkaian waktu yang dari keberangkatan sampai pemulangan. Kemudian tanggal 26 sampai 16 Juni 2023 ini jemaah haji gelombang 1 berangkat dari Madinah ke Mekah. Jadi selama 10 hari lebih kurang, jadi tanggal 2, tanggal 16 ini ada keberangkatan dari Madinah ke Mekah. Jadi lebih kurang kita ada di sana 8 sampai 10 hari, baru kita berangkat ke Mekah. Sisanya selama 40, jadi jemaah haji ini pelaksanaan ibadah haji lebih kurang 41 hari. Jadi dikurangi saja, berarti ada lebih kurang 31 hari lagi di Mekah. Kemudian tanggal 8 sampai 22 Juni, ini jemaah haji gelombang 2 mulai berangkat. Jadi yang tadi sudah selesai, gelombang 1, gelombang kedua mulai berangkat tanggal 8 sampai 22 Juni. Jadi berangkat ini langsung ke Jeddah. Jeddah itu ke Mekah ya, jadi ke Mekah, dia tidak lewat Madinah. Ini yang membedakan gelombang 1 dan gelombang 2. Baik, untuk ini rangkaian kegiatan yang selama pada musim haji pada tahun ini, yang insya Allah nanti akan kita ikuti. Kita masih menunggu sebenarnya besaran pembiayaan ibadah haji. Tadi katakan bahwa 49 juta ini adalah biaya yang sudah disepakati oleh Komisi 8 DPR bersama Kementerian Agama. Tetapi nanti ujungnya Presiden harus mengeluarkan keputusan Presiden tentang pembiayaan haji berapa sesungguhnya. Biasanya akan tidak terlepas dari ini, 49 juta 812. Artinya tidak terlepas dari kesepakatan bersama antara Menteri Agama atau Kementerian Agama dengan Komisi 8 DPR RI. Kemudian selanjutnya ini lamanya antri ini yang paling penting ya. Jadi ini dapat didata di Siskohat pada tahun 2021. Untuk kita untuk Kepulauan Riau di nomor 19 ini ada 19 tahun antri. Jadi kalau daftar sekarang 19 tahun bahkan sampai sekarang 20 tahun baru bisa berangkat. Jadi Mbak Putri kalau daftar sekarang tunggu 20 tahun baru bisa berangkat Mbak Putri. Jadi memang dari sekarang itu kalau udah punya duit 25 juta langsung di store. Jadi dihitung dari sekarang. Jadi kalau yang daftarnya 50 bagaimana Pak? Ya tambahlah 21 juta, 21 tahun. Lebih kurang 71 nanti baru berangkat. Jadi ini kita tekankan ke masyarakat kalau punya biaya, utamakan untuk daftarkan haji dulu sebelum umrah. Karena haji adalah pembiayaan yang wajib bagi orang yang mampu. Ya, kita wajib yang mampu. Nah, kepada orang-orang yang uzur mungkin yang tidak memungkinkan ini mungkin disarankan untuk pelaksanaan umrah saja. Ya. Di sini ada yang paling lama itu ada 34 tahun ini Kalimantan Selatan ya. Jadi Kalimantan Selatan 34 tahun, Pak. Jadi yang boleh mendaftar haji itu apabila sudah berumur 12 tahun ke atas. Jadi 12 tahun aja langsung daftar. Dapat nomor porsi. Jadi kalau dia tak daftar 12 tahun umurnya ditambah 20 tahun lebih kurang. Ya. 12 tahun tambah 20, 32 tahun baru dia berangkat umurnya 32 tahun. Ya. Nah, jadi ini yang menjadi masalah bagi kita. Ini baru kita di Indonesia di Kepulauan Riau. Di Singapura, Malaysia malah ada 51 tahun sampai ada yang 40 tahun. Ya. Jadi ini daftar tunggunya. Ya, daftar tunggunya. Kemudian untuk selanjutnya ini penempatan jemaah haji. Nah, ini penempatan jemaah haji ini kita nih. Ya. Untuk embarkasi Solo. Jadi kita terdiri dari beberapa embarkasi, ada 12 embarkasi, kita masuk di embarkasi Batam. Embarkasi Batam. Ya. Jadi penempatannya seperti ini. Jadi embarkasi Solo itu penempatannya di Maktab Jarwal. Jadi ya, Maktab Jarwal.
Kemudian Misbalah itu untuk embarkasi Bekasi, ya, untuk embarkasi Bekasi, ya. Jadi kemudian untuk di rel Bakti itu embarkasi Banjarmasin dan Balikpapan. Jadi sudah di blok-blok begini, sudah di blok-blok gitu. Kita ada di sisa sini. Jadi lebih kurang itu 5 kilo atau bahkan 10 kilo. Ya, penempatan maktab kita, tenda kita. Jadi embarkasi Aceh, Medan, Batam, Padang, Makassar itu satu dengan kita, namanya sisa. Ya, ini embarkasi yang memang sudah ditentukan untuk penempatan maktabnya, ya, tenda-tenda pelaksanaan ibadah haji. Kemudian makan jemaah haji. Ini makanan jemaah haji pada tahun lalu nih, jemaah haji tahun ini belum keluar lagi aturannya. Ya, makanan jemaah haji. Selama musim haji, jemaah haji 1443 Hijriah yang lalu mendapat layanan makan sebanyak 119 kali. Rincian total layanan konsumsi haji itu terdiri dari 75 kali di Mekah, 27 kali di Madinah, 16 kali di Arafah. Jadi Arafah, Mina, Muzdalifah kita selama lempar jumrah itu dapat 16 kali. Kemudian selama di Madinah dapat 27 kali. Kemudian di Mekah itu dapat 75 kali makan. Baik pagi, petang maupun sarapan. Ada satu kekurangan. Satu itu, ini kalau dijumlahkan ini jumlahnya 118. Satu itu adalah di bandara dikasih makan. Di jemaah haji kita itu dikasih makan di bandara. Jadi makannya itu seperti ini. Dikasih aluminium foil. Jadi kalau dapat makannya jam pukul 11 itu harus dimakan, jangan sampai sore. Jadi kalau sore sampai jam 3 tidak dimakan, maka ini akan basi. Jadi orang Arab itu ketika memasak ini begitu panas-panas, dia langsung tutup aluminium foil. Jadi dia bisa saja basi gitu. Jadi ini yang kalau tidak dimakan cepat, jadi begitu dapat pulang dari Masjidil Haram sholat, kita langsung makan. Atau sebelum pergi sholat itu jam 12 misalnya kita harus makan dulu. Ini jemaah haji kita. Kebanyakan jemaah haji kita tidak memakan ini, dia beli makanan di luar. Ini yang cukup membahayakan sebenarnya. Higienisnya itu yang menjadi masalah bagi kita petugas biasanya. Kemudian untuk makanan ini sendiri juga catering ini ada suatu biro yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, jadi sudah biro yang sudah ditunjuk untuk memasak jemaah haji kita semua. Untuk memasak ini tentu biro itu meminta tukang masak dari Indonesia. Jadi yang masak ini Indonesia semua ini. Jadi 221.000 orang jemaah kita yang memasaknya, tukang masaknya dengan selera kita itu adalah selera Nusantara. Jadi seperti ini. Jadi ini ada kentang ya, mungkin sama hati, ini ada ayam, ini ada tempe, ini ada timun, ini nasi ya. Jadi setiap hari itu bertukar menunya nih, ya teman-teman. Jadi ini yang menjadi tugas pemerintah, bagaimana khususnya Kementerian Agama memberikan pelayanan yang terbaik untuk ibadah haji tahun ini. Kemudian ibadah haji tahun ini untuk manasik belum kita laksanakan karena untuk pembiayaan manasik belum turun, pembiayaan ini kita masih menunggu. Kemudian untuk jemaah haji kita berapa jumlahnya? Kalau ada yang bertanya berapa jumlahnya, ini juga belum keluar berapa jumlah jemaah dari Kabupaten Karimun, dari Kabupaten Batam, dari Kota Batam, dari Kabupaten Lingga, Tanjung Pinang, Natuna, Anambas, sampai sekarang belum keluar. Jadi belum diumumkan ya siapa yang akan berangkat pada tahun ini. Tapi insya Allah dalam 1-2 hari ini akan keluar nama-nama jemaah yang akan berangkat. Kemudian terima kasih nih, syukran jazilan. Jadi nanti kalau bersangkutan dengan ibadah haji untuk Kabupaten Karimun, insya Allah kita akan adakan manasik selama 10 kali, 2 di kabupaten, 8 di kecamatan. Ya, untuk di Kabupaten Karimun itu 8 di kecamatan, 10 kali, 2 di kabupaten, 8 di kecamatan. Sama juga nanti di Bintan, di Lingga, di Kota Batam, Anambas maupun Natuna. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana panggilan ini nanti, apakah panggilan ini nanti akan memanggil jemaah yang sudah nama yang keluar ini, kita akan panggil
lewat kelompok WA yang kita buat grup. Jadi begitu keluar namanya kita buat grup, kita akan panggil, dan kita akan memberikan manasik selama 10 kali, 2 kabupaten dan 8 kecamatan. Mungkin barangkali itu dulu Bu Putri, Mbak Putri ya, Mbak Putri. Jadi memang waktu memang sangat terbatas. Lepas ini ada Zoom lagi, pukul 5.30 ada Zoom lagi untuk persiapan keberangkatan untuk suntik meningitis dan influenza. Jadi nanti jemaah kita ini akan diberikan suntikan vaksin, Bu Putri. Jadi vaksin influenza dan vaksin meningitis. Sementara booster sudah dikasihkan kemarin. Jadi kemarin sudah ada suntikan booster. Suntikan booster tahap 1 sudah tahun 2020 lalu. Booster tahap 2 kita laksanakan kemarin, baru lewat seminggu yang lalu. Jadi jemaah haji ini ada 4 kali suntikan vaksin. Ya. Tahap pertama booster 1 nanti sudah kita kasihkan, siapa yang belum. Kemudian booster 2 sekarang. Jadi vaksin itu ada vaksin 1, 2, dan 3. Vaksin ketiga ini booster 1. Vaksin keempat itu booster 2. Itu yang harus diberikan kepada jemaah. Meskipun di Arab Saudi sebenarnya ada kelonggaran, tidak seperti tahun 2001 dan 2020 dan 2021 itu. Jadi memang ada kepastian ya, siapa yang tidak vaksin dikecualikan untuk pemberangkatan umrah. Tetapi tahun ini mudah-mudahan ya yang ada keringanan lah untuk masuk ke Masjidil Haram. Karena setiap masuk ke Masjidil Haram maupun Madinah, di Mekah atau di Madinah, Madinah Al-Munawwarah, tetap akan ada mengisi aplikasi. Jadi dibatasi oleh pemerintah Saudi seberapa banyak orang boleh masuk ke Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Itu yang diatur oleh pemerintah Saudi, dan kita harus mentaati itu. Oleh karenanya untuk vaksin ini juga suatu kebijakan pemerintah daerah, pemerintah kita secara nasional, seluruh jemaah haji harus divaksin. Ya, baik itu booster 1 maupun booster 2 ataupun meningitis ataupun influenza. Jadi keempat ini harus diberikan. Ya, keempat ini harus diberikan. Barangkali Mbak Putri ini dulu dari kami. Mungkin kalau ada dialog tanya jawab silakan saja. Untuk secara umum jemaah apa yang disebut dengan haji, rukun haji, mungkin bisa di ini Mbak Putri ya, bisa di searching sebenarnya. Tapi yakinlah bahwa dari sekarang sudah pasang niat untuk kita sama-sama berangkat ibadah haji. Meskipun kita belum punya biaya, tapi niat dulu yang penting. Karena sudah punya niat, insya Allah Allah akan memudahkan ini perjalanan ibadah haji. Karena pada dasarnya niat yang tulus inilah yang akan didengar oleh Allah. Allah mempermudah untuk tamunya sampai ke sana. Barangkali dari kami itu, Mbak Putri, kalau memang ada silakan dialog kita untuk memperkaya khazanah tentang pengetahuan kita, dan nanti ujung-ujungnya kita akan rindu Ka'bah, ya. Kita akan diberangkatkan Allah sebagai tamu-tamu Duyufus Rahman, tamu-tamunya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi yang luar biasa, Masya Allah. Baiklah, apakah dari ayah bunda dan teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Aisyah. Baik, silakan Kanda. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Endang terkait penyelenggaraan haji plus dan haji produk, sebagaimana yang Anda ketahui. Mungkin kalau misalnya informasi ini kurang tepat bisa diluruskan. Apakah di Karim itu daftar haji untuk haji plus itu menunggu sampai 5 atau 6 tahun, sedangkan haji produk apakah sudah ada di Kabupaten Karimun? Itu pertanyaan. Terima kasih. Baik, untuk di Kabupaten Karimun, kita menunggu untuk saat sekarang itu 19 tahun. Sampai 20 tahun. Terakhir ini baru sore ini kita dapat tahu bahwa daftar waiting list antri untuk di Kabupaten Karimun 20 tahun. Baru saja masuk 20 tahun. Jadi 20 tahun ini adalah jemaah haji yang sudah menunggu pendaftaran pada tahun ini itu masuk
tahun depannya jadi menunggu 20 tahun. Jadi 20 tahun itu dihitung dari jemaah yang daftar tahun ini. Jadi setiap tahun itu meningkat terus waiting list-nya. Jadi tergantung sejauh mana kita cepat atau lambat untuk mendaftarnya. Jadi kalau saya mungkin ada yang berangkat tahun ini yang berangkat adalah yang mendaftar pada tahun 2011 yang lalu. Jadi masih ranknya masih 10 tahun atau 12 tahun ya. 10 sampai 11 tahun. Itu yang daftar 2011. Berangkatnya tahun ini. Jadi kalau tahun ini daftar, mundur saja ke belakang, lebih kurang 19 sampai 20 tahun. Itu, Pak. Kemudian haji ini ada haji yang reguler. Jadi haji reguler itu adalah haji yang seperti sekarang berangkat. Ya. Kemudian ada haji yang khusus. Jadi haji reguler itu daftarnya di Kemenang. Haji khusus itu daftarnya di travel khusus, biro perjalanan khusus. Jadi ada haji khusus itu yang memang spesial, baik waktu dan biaya pembiayaannya. Kalau haji khusus itu biasanya pembiayaannya lebih dari 100 juta. Bisa saja sampai 200 juta tergantung travelnya. Travel yang memberangkatkan mereka ini. Apakah memberangkatkan ini pelayanannya dia lebih misalnya asrama penginapannya, hotelnya dekat dengan Masjidil Haram atau dengan Masjid Nabawi, maka biayanya lebih mahal. Gitu, Pak. Jadi oleh karenanya sekali lagi bahwa untuk Kabupaten Karimun ini daftar waiting list-nya sampai 19 sampai 20 tahun untuk saat sekarang. Ya, untuk saat sekarang. Untuk pembiayaannya untuk seperti biasa saya katakan tadi, pembiayaan pendaftaran adalah 25 juta. Itu pun disetor di bank. Ya, disetor bank, seluruh persyaratan dibawa ke Kemenang tadi ya untuk mendapatkan nomor polisi. Kemudian untuk haji khusus daftarnya di travel biro perjalanan travel untuk haji khusus. Nah, daftar nunggunya kapan? Daftar tunggunya 5 sampai 10 tahun juga. Jadi tidak ada yang daftar sekarang langsung berangkat untuk haji khusus. Dia biasa menunggu 3 sampai 5 tahun. Bisa lebih daripada itu kalau pembiayaannya lebih murah. Kalau lebih mahal biasanya dipercepat. Ya. Baik, itu mungkin barangkali dari kami Pak Ketua. Mungkin saya tambah sedikit. Ada namanya Haji Furoda. Kemarin ada gejolak ya, Haji Furoda. Baru saya ingat. Haji Furoda itu adalah haji yang dikhususkan oleh pemerintah Arab Saudi memanggil, diperuntukkan bagi orang-orang yang dikehendaki dia. Jadi pada musim haji itu juga dia harus berangkat. Misalnya ada Menteri Agama misalnya atau Ketua NU misalnya. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan visa khusus namanya Haji Furoda tadi. Haji Furoda itu adalah haji khusus yang dipanggil atas inisiatif pemerintah Arab Saudi kepada orang-orang yang dimintanya. Jadi kepada orang-orang khusus yang direstuinya atau yang orang-orang khusus yang diberi kelapangan. Jadi kepada siapa dia minta itu terserah dari pemerintah Arab Saudi. Jadi ini Haji Furoda. Haji Furoda ini biasanya dikasihkan visanya terbatas. Misalnya visa Haji Furoda itu 100 orang. Setelah 100 orang ini diberikan oleh pemerintah Arab Saudi ternyata orang-orang ini ada yang tidak berangkat. Jadi katakanlah 75 sudah memenuhi kuota Haji Furoda. Ternyata 25 lagi tidak memenuhi kuota. Jadi 25 lagi biasanya dipakai oleh travel-travel. Dijual belikan dan sebagainya. Ya. Ternyata di pemerintah Arab Saudi tidak merestui yang 25 orang. Di closing yang 75, maka yang 25 tadi sudah dijual, ternyata tak dapat berangkat. Ini yang terjadi di travel-travel umrah kita nih. Travel haji khusus kita. Jadi Haji Furoda kemarin itu yang menjadi masalah bagi mereka bahwa visa khusus untuk orang-orang di Kendaki itu di closing aja tidak ini lagi, artinya tidak berlaku lagi oleh pemerintah Arab Saudi karena sudah dibatasi. Dibatasi orang yang di Kendaki, yang selebihnya itu dibatalkan. Begitu Pak Ketua. Silakan Pak Putri. Oke, baik.
Dari ayah bunda dan kakak yang lainnya, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin dari saya, Ustaz. Ya, silakan, Putri. Mengenai ini, kebetulan slide-nya lagi tampil ya. Ya, ya. Mengenai embarkasi. Nah, embarkasi ini nih maksudnya tempat penginapan jamaahnya atau tempat berkumpul jamaah pas pelaksanaan hajinya, Ustaz? Yang ini ya, penempatan jemaah di Makkah ya? Ya. Jadi ini adalah tempat penginapan. Jadi selama musim haji, untuk di Mekah, itu mereka diinapkan di hotel. Hotel mereka itu berada di Jarwal, berada di Mispalah, berada di Rel Baksi, ada di Aziziyah. Hotelnya itu nama tempat daerahnya. Jadi hotel itu ada di Masjid, ada Sisa, ada di Raudah. Jadi tergantung lagi nanti pembagian ini negara yang menyusun. Kita pinginnya kalau Batam pinginnya kan tentu di Jarwal dekat kan, atau di Misbahjin, ya. Tetapi tidak. Jadi tiap tahun dari 5 tahun ke depan bahkan 10 tahun ke depan ini masih tetap seperti ini susunannya. Kita tak tahu nanti apakah tahun depan akan ada perubahan. Jadi ini tergantung pemerintah yang menyusun ini. Ya, jadi ini adalah maktab, tempat menginap jemaah. Tempatnya itu dalam bentuk hotel, ya, dalam bentuk hotel. Kalau bahasa orang Arab itu namanya pondok. Kalau kita pondok itu pondok ya, bukan hotel. Tapi mereka pondok rupanya hotel gitu. Pondok bahasanya, jadi hotel. Gitu Mbak Putri. Oke, baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Mungkin kita cukupkan dulu. Mbak Endang lihat tadi kayaknya mau tanya tadi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak nanya nih Pak. Iya. Kenapa sebabnya antrian jamaah tuh sampai lama seperti itu? Betul. Baik Bu. Jadi memang antrian jemaah ini apalagi 2 tahun tak berangkat Bu. Jadi 2020 tak berangkat, 2021 tak berangkat, 2022 berangkat tapi cuma 40% aja. Iya. Jadi makin lama makin panjang nih yang antri kan gitu. Iya. Antri yang panjang. Jadi kita ini syukurlah Bu bahwa banyak orang-orang yang mampu sekarang untuk berangkat haji. Nah, kemampuan ini yang kita terima bahwa mereka untuk daftar haji ini biasanya untuk daftar haji ini Bapak Ibu juga tidak mesti juga orang yang bermampu sebenarnya, tapi kebanyakan pekerjaan mereka itu orang yang mampu. Nah, dulu 2020 ketika terjadinya COVID itu banyak yang membatalkan Bu. Banyak juga yang membatalkan karena tak berangkat. Kemudian ada yang tetap tidak membatalkan, tahun 2021 tak jadi berangkat. Batalkan itu. Jadi tahun puncaknya 2021 itu banyak yang membatalkan. Jadi kenapa pertanyaannya sekarang kenapa kok antrinya terlalu panjang gitu. Memang itulah kuota yang diberikan oleh Arab Saudi Bu. Jadi kita cuma 221.000 yang harus berangkat. Sementara yang daftar sekarang ini masuk daftar antri itu 5 juta sekian. Ya. 5 juta sekian. Ibu sudah daftar, Bu? Alhamdulillah saya 2012 dulu udah berangkat. Udah berangkat haji ya? Alhamdulillah. Daftarnya 2009. Berangkatnya 2012. Jadi nunggunya kan tak lama kan? Nunggunya tak lama. Jadi kalau sekarang ini macam Pak Rasid Rida, macam Ibu Putri itu bakal lama itu nunggunya. Kalau mendaftar 2000, kami ada keluarga itu Pak, 2013 ada di daftar. Kira-kira waktu itu diumumkan Pak Kua 10 tahun lah nanti 7 atau 10 tahun ke depan lah. Jadi dah adalah keluarga daftar itu.
Cuma kalau 2013 tu, Ya, kira-kira tahun berapa tu? Kalau nengok kemarin tu jauh lagi, Pak. tak jauh Bu. Jadi istri saya itu daftar 2011 Bu. Sampai sekarang belum berangkat. Aturan dia berangkat 2020 kemarin. Jadi dia nunggu lagi. 2020 dia tak berangkat. 2001 dia tak berangkat lagi. 2022 dia tak berangkat karena ada pemotongan kuota. Kuotanya cuma 40% boleh berangkat. Jadi tahun ini dia baru boleh berangkat. Jadi dia berangkat sendirian. InsyaAllah dia berangkat sendirian. Istri. Kadang memang daftar tunggunya sekarang. Jadi dia daftar 2011. 2023 baru berangkat. 2003. Jadi kalau nanti ada yang daftar di 2013, kemungkinan undur 3 sampai 4 tahun ke belakang. Karena ada terpotong tadi jemaah. Ya. Jadi kemungkinan besar, kalau dilihat dari Haji Pintar, kita masuk ke nomor porsi, kita akan bakalan ketahuan kita berangkat apa. Jadi Bapak Ibu nanti download di aplikasi Play Store namanya Haji Pintar. Nanti di sana Haji Pintar itu tidak sulit Bu, tidak ada ngisi akun, tidak ngisi, kita langsung dihadapkan dengan nomor porsi. Kita masukkan dia nomor porsi di sana, kita tahu kapan kita berangkat. Nah, jadi namanya Haji Pintar. Bapak Ibu boleh download di Play Store namanya Haji Pintar. Ya, jadi nanti di situ saja dia minta nomor porsi, masukkan nomor porsi jemaah itu di sebelah kanan SPPH itu ada nomor porsi itu diawali dengan 7.000, nomor 700 itu. Yang masukkan di sana, nanti ketahuan namanya siapa, alamatnya di mana, tahun berapa dia berangkat. Ya, tahun berapa dia berangkat. Itu Bu Endang. Terima kasih Pak. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada izin Allah. Mudah-mudahan. Tinggal nunggu masa deh Pak ya. Ada rezeki umur, ada rezeki. Yang penting Bu niat sudah ada, itu saja. Jadi niat sudah ada. Umur itu, usia itu Allah yang menentukan kan gitu, bukan kita. Jadi Allah yang menentukan, niat sudah ada, meninggal pun kita, wafat pun kita, sudah dicatat oleh Allah sebagai seorang yang melaksanakan ibadah haji. Itu barangkali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya silakan Mbak Putri. Waktu kita masih ada 10 menit lagi Mbak Putri ini. Saya masih ada Zoom lagi nanti. Sekitar jam 17.15 ada Zoom lagi tentang keberangkatan haji tahun ini. Kita akan melihat keberangkatan tahun haji ini. Kita masih membahas masalah penerbangan. Apakah kita pakai pesawat Saudi Airlines atau Garuda? Nah, Saudi Airlines sekarang biayanya cukup mahal Bu. Cukup mahal. Jadi kemungkinan kita pakai Garuda Airlines. Jadi kita pakai pesawat kita kemungkinan. Silakan Mbak Putri. Kalau tak ada lagi kita doa. Oh ya, maaf Ustadz sebelumnya laptopnya tadi agak nge-lag ini. Oh iya. Baik. Oke, baiklah. Terima kasih kepada hadirin yang sudah bertanya kepada Ustadz. Mungkin langsung saja kita ke doa penutup. Baik, dipersilakan kepada Ustadz, kami persilakan. Baik, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita bagi yang belum terpanggil, yang punya harta belum terpanggil, dibukakan oleh Allah untuk segera mendaftar. Kemudian yang sudah daftar, Allah mudahkan untuk perjalanan kita. Yang sudah mendaftar, Allah mudahkan perjalanan kita untuk berangkat ke Tanah Suci. Dan kepada kita yang juga yang sakit dan saat ini ya masih dalam kategori jemaah haji, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dapat berangkat pada tahun ini. Mari sama-sama kita munajat kepada Allah, dilapangkan untuk segala perjalanan kita nanti dan kita juga dimudahkan untuk niat untuk sampai kepada Baitullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa auladi wa zuriyati wa zawjati kaumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma aslih man kana salahu salam limati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhlik man kana salahu salam limati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma masyaribal qulub sabbit qulubana ala dinika ta'atik. Allahumma ja'alna fi qalbi nuran wa tahna nuran wa jalana nuran wa fawqa nuran wa amana nuran. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتاب بيننا وبينهم بالخير والغفر وأنت الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Mohon maaf keluarga besar Bu Beki, mungkin kalau ada dalam penyampaian tidak pada tempatnya, sekali lagi mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Bu Aisyah, Putri. Ya, Ada baik. Zoom lagi dan dibuka lagi nih kelihatannya Zoom-nya. Oh ya, jazakallah ya Ustaz sudah menyempatkan Mohon maaf waktunya. semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih Ustaz. Baiklah, jazakallah khairan katsiran kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan barbecue sore hari ini. Mungkin sekian dari saya, demikian juga acara kita pada sore hari ini. Baiklah, mungkin langsung saja saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktunya. Jazakallah khair. Izin lab.